Peristiwa apakah hari ini? Apakah Anda mengenal sosok pria ini? Pria ini bernama Wahyu Sardono, atau lebih dikenal dengan nama Dono Warkop. Pria yang lahir di Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini merupakan anak dari pasangan Citro Sudijono yang merupakan seorang polisi dan istrinya bernama Sunarmi. Dono merupakan anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Dono juga pernah bercerita bahwa namanya sendiri mempunyai arti yang sangat bagus, di mana nama Wahyu yang berarti rahmat Tuhan, Salem bermakna lahir di bulan besar di mana kelahirannya bertepatan di bulan Zulhijjah, dan Dono yang berarti pemberian. Sehingga secara harafiah bermakna rahmat Tuhan sebagai pemberian yang paling besar. Dan sekarang nama ini menjadi sosok yang besar di Indonesia sebagai seorang aktor, pelawak, dosen, penulis, dan karikatur. Pemberian yang paling besar itu adalah rahmat Tuhan, yaitu saya. Pada tahun 1971, setelah lulus dari SMA, Dono memilih untuk merantau ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan Sosiologi. Ayah Dono sebenarnya lebih ingin melihat anaknya masuk ke jurusan ilmu politik, tetapi Dono menolaknya. Meski demikian, sang ayah akhirnya tetap mendukung pilihan anaknya tersebut. Di sela-sela kuliahnya, Dono aktif dalam beberapa kegiatan seperti kelompok mahasiswa pecinta alam UI, kegiatan aktivisme, bekerja di beberapa surat kabar sebagai kolumnis dan karikaturis, dan mengisi sebuah program acara radio dengan nama Obrolan Santai di Warung Kopi Prambors bersama Kasino, Nanu Muljiono, Rudi Badil, dan Indro. Memasuki tahun kelima sebagai mahasiswa, Dono diangkat sebagai asisten dosen oleh Selo Sumarjan, seorang guru besar ilmu sosiologi di UI. Pada tahun 1980, film pertama Warkop yang berjudul Mana Tahan dirilis. Film tersebut mendapat sukses yang besar saat masa penayangannya di bioskop. Pak, kira-kira ada nggak ya Pak ya? Dalam kurun waktu 1980 sampai dengan 1995, kelompok lawak Warkop Prambors yang selanjutnya berganti nama menjadi Warkop DKI sudah membintangi 34 film komedi dan 1 film dokudrama. Selama periode tersebut, Warkop biasanya hanya merilis 2 film yang disesuaikan dengan masa liburan Idul Fitri atau liburan Natal dan Tahun Baru. Punya keren aja. Namun, film-film Warkop tidak dapat dipasarkan secara internasional karena masalah pelanggaran hak cipta, terutama dalam penggunaan lagu instrumental. Warkop juga telah mengeluarkan 12 album kompilasi lawak dan lagu, dengan 2 diantaranya berkolaborasi bersama kelompok Pancaran Sinar Petroma dan kelompok Sri Mulat. Selamat berjumpa dengan Sri Mulat dan Warung Kopi Prambors dalam episode Gerhana Asmara. Di balik kesuksesannya sebagai pelawak, Dono sempat mendapat tawaran beasiswa pasca sarjana ke Amerika Serikat. Tetapi ia menolak karena tidak ingin membuat formasi kelompok Warkop terganggu karena ketiadaannya yang harus kuliah ke luar negeri. Serobotan aja loh. Belakang layar, Dono sempat bermusuhan dengan Kasino selama 3 tahun, dari 1988 sampai 1990. Akar masalahnya berasal dari perbedaan pandangan soal tujuan kelompok Warkop ke depannya. Meski demikian, keduanya tetap menjaga profesionalitas saat bekerja dengan Indro yang berperan sebagai penengah di antara mereka. Dono bertemu dengan calon istrinya, Titi Kusumawardhane, saat masa peloncoan di Fakultas Ilmu Sosial UI. Namun, Dono sudah mengetahui nama judulnya sebelum menginjak bangku SMP. Tepatnya, Dono dan saudaranya pernah bermain jalangkung dan menanyakan siapa sosok yang menjadi jodoh dari Dono. Permainan boneka mistis tersebut menyebutkan bahwa nama Titi Kusumawardhane yang berasal dari Madiun yang menjadi jodohnya. Secara kebetulan, saat dewasa, ia menemukan kasih hatinya persis seperti yang disebutkan oleh jalangkung tersebut. Gimana nih? Dono dan Titi menikah pada tahun 1977 dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Andika Arya Sena, Damat Canggi Wicaksono, dan Satrio Sarwo Trengginas. Titi meninggal dunia pada tahun 1999 karena penyakit kanker payudara, meninggalkan Dono beserta ketiga anaknya terlebih dahulu.
Rasa sayang dan cinta Dono kepada istri dan anaknya terlihat dari Dono yang menggunakan nama istrinya sebagai nama pena ketika menjadi karikatur di beberapa majalah dan menggunakan nama anaknya ketika menjadi produser dan penulis skenario dalam film Peluk Daku dan Lepaskan. Dalam film tersebut, Dono menggunakan nama pena Aryo Damar, nama yang diambil dari anak pertamanya yaitu Andika Aryasena yang biasa dipanggil Aryo, dan anak keduanya yang bernama Damar Canggih Wicaksono. Kesehatan Dono mulai menunjukkan penurunan pada tahun 2000. Awalnya, ia didiagnosa menderita penyakit radang paru-paru yang mengharuskannya bolak-balik masuk rumah sakit. Selain itu, Dono juga diketahui memiliki tumor di bagian bokong. Ia menjalani operasi pengangkatan tumor tersebut di Rumah Sakit Keramat yang berada di Jakarta Pusat pada bulan September tahun 2000. Memasuki tahun 2001, diketahui tumor yang dideritanya sudah merambat ke arah paru-paru dan liver dan membuatnya terkena vonis kanker paru-paru. Sejak bulan November 2001, Dono semakin sering menjalani pemeriksaan untuk penyakit kanker paru-parunya yang sudah memasuki tahap stadium akhir. Pada tanggal 29 Desember 2001, ia dilarikan ke Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta Pusat dalam kondisi serius. Setelah mengalami 3 kali masa kritis, Dono akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu dini hari, tanggal 30 Desember. Keesokan harinya, jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Dono pernah berkata bahwa seringkali humor hanya dianggap sebagai alat untuk menghibur semata, baik oleh masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah ke atas. Seharusnya, humor juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kritik sosial. Dono juga mengakui bahwa minat membaca di Indonesia masih rendah. Ia tidak setuju dengan keharusan bagi seorang pelawak untuk menyampaikan materi lawaknya dengan menggunakan naskah yang seringkali merupakan hasil salinan dari naskah lain dan bukan dari pemikiran hasil penulisnya sendiri. Jadi, sudahkah Anda mengetahui akan hal ini?